pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas silahkan Zainal bikin doa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Sudah dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua hari ini masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa belajar bersama ya. Luar biasa sekali semangatnya pagi hari ini. Semoga tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti ya. Udah sarapan ya? Udah. Harus sarapan ya. Usahakan setiap pagi kalian sarapan biar kalian ada tenaga, biar belajarnya lebih fokus ya. Ibu ada motivasi sedikit seperti yang dikatakan oleh Leonardo da Vinci, bahwasanya belajar itu tidak melelahkan atau belajar tidak melelahkan pikiran ya. Itu semua tergantung dari niat kita ya. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kita harus belajar dan berusaha. Seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie juga, bahwasanya keberhasilan itu bukan tergantung dari kecerdasan atau kepintaran kita, tapi tergantung dari kita sampai mana berusahanya untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Oke ya, semangat ya. Coba semangat pagi. Yes. Oke. Coba sebelum kita mulai juga perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apabila masih ada sampah atau bekas-bekas kantong plastik, silakan bersihkan terlebih dahulu biar kelasnya enak, nyaman belajarnya ya. Udah? Kalau sudah, baiklah ibu akan absen
bagus, atau mungkin faktor dari iklim ataupun cuaca itu juga bisa mempengaruhi. Atau seperti minyak, minyak kan bahan dasarnya dari kelapa sawit ya. Kalau minyak kelapa sawitnya mahal, otomatis untuk minyak gorengnya juga mahal, karena minyak kelapa sawit ini merupakan bahan dasar dari pembuatan makanan bisa, kosmetik bisa, ataupun obat-obatan. Oke ya. Kenapa Ibu memperlihatkan gambar tersebut? Karena dari gambar tersebut kita akan mempelajari materi hari ini, yaitu tentang perubahan harga atau yang disebut dengan indeks harga. Ya, jadi perubahan harga atas tahun tertentu dengan tahun dasar ini merupakan indeks harga. Indeks harga ini atau materi ini mempunyai kompetensi dasar, yaitu yang pertama menganalisis indeks harga dan inflasi, yang kedua menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu kita sama ya menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan tugas kelompok. Artinya kalian diharapkan dapat menganalisis indeks harga serta bisa menyajikan hasil dari indeks harga dengan mengembangkan sikap religius, jujur, penuh tanggung jawab, mandiri, teliti, serta bekerjasama dan bergotong royong. Oke, berikutnya Ibu akan menampilkan sebuah video ya, di mana video tersebut akan kalian merupakan sebagai materi pembelajaran kalian ya. Ya, Ibu akan putar video, nanti silahkan kalian dengarkan ya apa yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Apabila ada hal-hal yang penting, tolong kalian catat ya, karena nanti ini sebagai bahan materi pembelajaran kalian. Setelah ini kalian akan Ibu tugaskan untuk tugas kelompok ya, mengerjakan tugas kelompok ya. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang indeks harga. Di video kali ini Ibu khusus akan membahas tentang indeks harga. Nah, di sini nanti kita akan membahas 4 materi tentang indeks harga, mulai pengertian sampai dengan metode-metode perhitungan indeks harga. Ya, anak-anak, kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan indeks harga itu apa sih? Jadi indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan dari harga barang-barang, baik itu harga untuk satu barang maupun berbagai macam barang dan tempo yang sama atau dalam kurun waktu yang sama, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, ciri-ciri dari indeks harga
pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Lalu kemudian pemerintah juga membandingkan harga dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jadi kita bisa tahu harga Lombok di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu terjadi kenaikan berapa persen. Nah, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, termasuk juga menunjukkan apakah perlu diadakannya kenaikan gaji terhadap pegawai, kemudian terhadap karyawan-karyawan swasta, termasuk juga untuk menentukan upah minimum regional suatu daerah. Selain itu, indeks harga juga menjadi landasan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan. Misalnya kalau dirasa indeks harganya sudah menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka pemerintah bisa berpikir kira-kira diatasinya dengan cara apa. Nah, itu pengambilan keputusan pemerintah itu didasarkan pada angka-angka pada indeks harga. Oke, selanjutnya ini adalah jenis-jenis indeks harga. Jadi jenis-jenis indeks harga itu ada 3. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang merupakan indikator ekonomi yang menginformasikan tentang harga suatu barang atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah indeks harga produsen. Nah, indeks harga produsen ini adalah indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga itu adalah indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Nah, ini maksudnya adalah angka indeks harga ini yang menunjukkan rata-rata perubahan harga dalam satu periode atau jenis barang, termasuk biaya produksi dan penambahan modal serta konsumsi rumah tangga di pedesaan atas periode tertentu. Oke, kita lanjutkan ke metode perhitungan indeks harga atau bagaimana cara menghitung indeks harga. Untuk metode perhitungan itu kita membaginya menjadi 2 besar caranya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan metode indeks harga agregatif tidak terimbang dan indeks harga agregatif terimbang. Nah, yang pertama kita bahas di sini yang tidak tertimbang dulu. Kalau indeks harga tidak agregatif tidak tertimbang, itu dia menekankan pada perhitungan harga. Ya, yang dihitung itu hanya harganya saja. Kalau dalam rumusnya ini A atau indeks harga tidak tertimbang, itu rumusnya sigma PN per sigma P0. Sigma PM itu adalah jumlah harga pada tahun yang dimana. Kalau sigma PM itu contoh ini adalah tahun 2015 ini kan, tahun 2015. Jadi yang dihitung sigma PM-nya atau sigma itu jumlah ya. Jadi jumlah harga pada tahun 2015 itu ada 2.300. Kemudian jumlah harga pada tahun dasar. Tahun dasar ini kita ngambil di tahun sebelumnya. Kalau di sini berarti tahun 2014, sigma P0-nya adalah 2.200. Jadi sesuai dengan rumusnya di situ, berarti 2.300 dibagi 2.200 dikali 100 menjadi 104,55. Jadi di HK tahun 2015 itu adalah 104,55 ini. Kalau kita menghitung kenaikannya itu berarti harus dikurangi 100. 104,55 dikurangi 100, jadi tahun 2014 ke tahun 2015 itu terjadi kenaikan sebesar 4,55%. Kalau yang ditanyakan kenaikannya, berapa indeks harga tahun 2015? Jawabannya adalah
yang apabila ditanyakan berapa kenaikannya dari tahun 2014 ke tahun 2015, jawabannya adalah terjadi kenaikan sebesar 4,55%. Dari 104,5 dikurangi 100. Nah, metode penghitungan indeks harga yang kedua adalah dengan metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, indeks harga agregatif tertimbang ini dibagi lagi menjadi dua cara. Cara yang pertama adalah dengan metode last pass. Kalau di metode last pass ini kita harus menghitung dulu sigma dari PN dikali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Indeks harga agregatif tertimbang ini berbeda dengan indeks harga agregatif tidak tertimbang ya. Kalau di indeks harga agregatif tidak tertimbang tadi yang dihitung itu hanya harga. Tetapi kalau pada metode harga agregatif tertimbang ini, selain menghitung harga, dia juga menghitung kuantitasnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah untuk menghitung indeks harga dengan menggunakan metode last pass. Seperti tadi, rumusnya adalah kita harus menghitung dulu berapakah harga dikali jumlah pada tahun 2014 dan tahun 2015. Jadi di sini kalian perhatikan di kolomnya kita hitung dulu PN kali Q0 dan P0 kali Q0. Lalu kemudian kita totalkan, yaitu lalu ketemu nilai jumlahnya yaitu sigma. Untuk sigma PN kali Q0 itu adalah 210 dan sigma P0 kali Q0 sebesar 200.000. Nah, sesuai dengan rumus dari indeks Laspeyres adalah sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Berarti 210.000 dibagi 200.000 dikali 100, hasilnya adalah 105. Nah, berarti bisa diketahui bahwa indeks harga di tahun 2015 itu adalah 105. Sedangkan seperti tadi, bahwa kalau yang ditanyakan adalah kenaikan harganya, berarti 105 kita kurangi 100 dulu, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Selanjutnya untuk metode indeks harga agregatif timbang yang kedua menggunakan metode Paschen. Nah, bedanya adalah kalau pada metode SPS tadi pengalinya adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, kalau pada metode Paschen ini pengalinya adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Kalian coba perhatikan, lihat perbedaan dari rumusnya ya. Kalau metode Laspeyres tadi kan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Nah, kalau di metode Paschen ini kurang lebih sama, tapi pengalinya yang beda. Sigma PN kali Qn dikali sigma PO kali Qn. Jadi dipakai adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Nah, kalau di sini contohnya itu udah jelas ya, berarti kan tinggal kita cari lagi PN kali Qn-nya totalnya berapa dan P0 kali Qn-nya totalnya berapa. Ketahui di sini
sigma PN kali QN-nya adalah 242.500, kemudian sigma PN kali QN-nya adalah 240.000, tinggal dibagi saja dan ketemu 101,04. Jadi menurut metode Paasche, indeks harga tahun 2015 itu adalah 101,04, sedangkan berarti ada kenaikan sebesar 1,04%. 1,04% dari mana? Dari 101,04 dikurangi 100. Oke, kalau kalian perhatikan tadi dari dua metode Paasche dan metode Laspers, kok yang angkanya berbeda, Bu? Kalau pakai metode Laspers tadi kenaikan harganya 5%. Kalau di metode Paasche kenaikan harganya cuma 1,4. Nah, kemudian ini bisa dijadikan acuan untuk perhitungan dengan metode selanjutnya, namanya adalah metode Grossquist dan Pauli atau metode ID. Nah, ini kita menggunakan hasil dari perhitungan kita yang tadi, indeks Laspers ditambah indeks Paasche dibagi 2, berarti 105 ditambah 101,4 dibagi 2. Hasilnya adalah 103,02. Menurut metode Grossquist dan Pauli, ada kenaikan sebesar 3,02% di tahun 2015. 3,2% dari mana? Lagi 103,2 dikurangi 100. Ingat ya, kalau yang ditanya adalah indeks harganya, berarti yang disebutkan adalah 103,02. Sedangkan kalau yang ditanya adalah kenaikan harga, maka yang disebut adalah 3,02%-nya. Oke, kelas, demikianlah penjelasan Ibu tadi. Sudah kita nonton barengnya ya. Ada yang penting udah kalian catat? Udah. Bagus ya. Nih, sekarang Ibu akan memberikan tugas dengan kalian. Nanti tugas ini kalian selesaikan secara bersama, kerjasama, diskusi ya. Setelah itu kalian presentasikan ya. Presentasinya nanti ya, kemarin kita ke depan, sekarang di tempat aja ya. Terus untuk kelompoknya kita pakai kelompok yang kemarin aja ya. Terus untuk kelompok, kalau bisa kalian ganti kelompok kalian dengan nama-nama yang berhubungan atau berkaitan dengan ekonomi ya. Misalkan kalian menamakan kelompok kalian kelompok kebutuhan atau kelompok tenaga kerja ya, pokoknya yang hal-hal yang berkaitan dengan ya. Maaf. Oke, kelompok pertama satu yang kemarin siapa? Satu di Sabrina. Kelompok dua kelompok tiga
kelompok 4. Oke, silakan kalian berdiskusi ya, pecahkan masalah dari apa yang diberikan, tugas yang diberikan. Silakan kalian cari jawabannya, boleh dari literatur, buku-buku ekonomi boleh dari internet boleh, atau boleh kalian putar kembali video yang ibu kirim. Nanti ibu kirim ya linknya ya. Silakan kalian putar kembali. Ibu kirim ke grup aja ya. Oke, silakan kerjasama. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan kalian tanya.
lagi? Iya Bu. Lagi ya? Iya Bu. Oke udah? Oke udah. Kalau sudah selesai, baiklah, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ini kelompoknya mau berurutan atau ada yang maju duluan? Berurutan. Berarti kelompok 1 dulu yang pertama ya. Siapa kelompok 1? Oh, dari kelompok Sakinah. Dari kelompok Sakinah, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1. Kami menamakan kelompok kami dengan nama tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kami akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya menganalisis macam-macam indeks harga. Indeks harga sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Sebutkan macam-macam indeks harga dan metode untuk menghitung indeks harga. Indeks harga sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi, karena dengan indeks harga kita tahu kondisi perekonomian apakah sedang baik atau tidak. Baik, selain itu dengan indeks harga, baik pihak pemerintah atau pihak swasta bisa mengambil keputusan yang tepat. Macam-macam indeks harga. Yang pertama, IHK atau indeks harga konsumen adalah perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga ini memuat data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Data diambil dari 4 kelompok, yaitu makanan, pakaian, perumahan, dan aneka barang atau jasa. Yang kedua, IHP atau indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang yang dibeli produsen pada waktu tertentu meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. IHP dikelompokkan menjadi beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani adalah indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga menggambarkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, yaitu kebutuhan konsumsi rumah tangga ataupun proses produksi pertanian meliputi pupuk, benih, dan obat-obatan. Indeks yang diterima petani adalah indeks harga yang menggambarkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani meliputi penetapan harga dasar atas hasil pertanian. 4. Indeks harga implisit atau GNP deflator berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Dari hasil diskusi kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Saya Oke, silakan. perkenalkan, nama saya Mawidoto Hasanah, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan contoh sektor dari kelompok indeks harga produsen. Apa pertanyaannya? Sebutkan contoh sektor dari kelompok indeks harga produsen. Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan. Kasih waktu 3 menit dari kalian dari buku HP. Ya. Pertanyaan
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, sektor pertanian, contohnya bahan makanan, tanaman perdagangan, perkayuan, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalian, contohnya batu bara, aspal, batu kali, pasir kerikil, dan garam. Sektor industri, contohnya tekstil, pakaian jadi, barang-barang kulit, kertas plastik, dan tembakau. Cukup. Oke, kasih tepuk tangan ke kelompok 1. Oke, berikutnya presentasi dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2, kami menamakan kelompok kami dengan nama konsumsi. Yang motonya yaitu konsumsi tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, materi tentang menganalisis tujuan perhitungan indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan yang berfungsi untuk menentukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada periode tertentu. Optima 2012 136. 1. Tujuan dari perhitungan indeks harga untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa, untuk mengukur biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR dan UMK. Untuk mengetahui laju inflasi suatu negara dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, terutama kebijakan dalam pembangunan ekonomi. 2. UMP, upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. UMR, upah minimum regional, adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi pekerja dalam pengupahan buruh atau pekerja. Mengapa indeks harga sebagai pertimbangan dalam penentuan upah minimum provinsi dan besarnya kenaikan upah? Jawaban: jika mengacu pada Badan Pusat Statistik, perhitungan UMR yang paling ideal adalah inflasi ditambah pertumbuhan penduduk dengan cara tersebut. Singkat, kesejahteraan karyawan diharapkan dapat tercapai. Dasar perhitungan tersebut, perusahaan dapat meyakini tingkat kesejahteraan buruh atau pekerja yang sudah tercapai sehingga tak perlu lagi terjadi keributan perhitungan upah setiap tahun. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Kelompok berapa sih namanya? Kelompok 1. Mengapa upah di setiap daerah berbeda-beda? Baik, mengapa upah di setiap daerah berbeda-beda? Oke, silakan. Berikan kami waktu untuk diskusi. Oke, silakan.
dari kelompok 1. Mengapa upah di setiap daerah berbeda-beda? Jawab, karena upah minimum setiap daerah berbeda karena disesuaikan oleh peraturan yang ada di pemerintahan masing-masing dan juga jumlah uang yang dibutuhkan untuk hidup layak di tiap wilayah itu berbeda-beda. Kelompok 1. Taman untuk kelompok 2. Lihat pertanyaannya tadi, kenapa upah di setiap setiap daerah itu berbeda-beda? Benar. Setiap daerah upahnya itu memang berbeda karena itu ditetapkan oleh ketetapan gubernur, ya. Jadi beda gubernur, beda juga kebijakan dalam pengupahan, ya. Oke, untuk berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Mayudatul, silakan Mayudatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dan teman saya yang bernama Rashina. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis indeks harga konsumen. Kami menamakan kelompok kami dengan nama produsen. Jadilah produsen yang menghasilkan produk yang berkualitas. Satu, amati peristiwa ekonomi di lingkungan sekitar Anda. Melalui pengamatan tersebut, Anda akan menemukan peristiwa fluktuasi harga barang dari waktu ke waktu yang bisa diukur dengan indeks harga. Dapatkan Anda memberikan contoh dari peristiwa fluktuasi harga tersebut. 2. Indeks harga menggambarkan tingkat perubahan harga, baik kenaikan atau penurunan barang, dana, atau jasa yang berlaku di suatu negara. Indeks harga bermanfaat bagi pemerintah, pemilik perusahaan, pakar ekonomi, masyarakat, ataupun penegak hukum. Mengapa peranan indeks harga sedemikian pentingnya? Apakah yang Anda ketahui mengenai indeks harga? Jawab, pengertian fluktuasi menurut Merriam-Webster, fluktuasi adalah suatu pergeseran bolak-balik atau naik turun sesuatu dalam suatu tingkat atau nilai. Lawan kata fluktuasi adalah kestabilan, tetap atau tidak berubah-ubah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya suatu harga, di mana perubahan disebabkan karena pengaruh permintaan dan penawaran pasar. Bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak permintaan. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit permintaan barang. Bunyi hukum penawaran adalah apabila harga barang atau jasa naik, maka tingkat penawaran suatu barang atau jasa akan naik. Apabila harga turun, maka penawaran juga turun. Penyebab fluktuasi: pengeluaran pemerintahan, investasi, permintaan dan penawaran, konsumsi masyarakat. Contoh fluktuasi harga barang sembako seperti harga beras naik turun. Harga beras naik saat pasokan terbatas, sebaliknya harga beras turun saat panen melimpah. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Rizky. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kalian, apakah harga minyak goreng juga mengalami fluktuasi? Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Apakah minyak goreng juga mengalami fluktuasi? Dan
harga minyak sejak tahun 2021 mengalami kenaikan, dan pada April 2022 harga minyak meningkat hingga 50%. Penyebabnya, memasuki tahun 2022 harga CPO atau crude palm oil meningkat. Ada juga penimbunan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara pemerintah mengatasinya? Pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi, membuat kebijakan satu harga di harga 14 1 liter, dan larangan terbatas ekspor CPO. Cukup. Oke, ya. Perjelas lagi ya. Di situ kan terjadi fluktuasi. Tadi pertanyaannya apakah minyak goreng juga mengalami fluktuasi? Benar. Minyak goreng juga mengalami fluktuasi karena kan minyak goreng itu berasal dari CPO atau minyak kelapa sawit ya. Kalau minyak kelapa sawitnya harganya lagi melonjak, ya harganya lagi tinggi, otomatis minyak goreng juga mahal ya. Oke, bagus ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 4, kelompok terakhir ya. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Kami menamakan kelompok kami dengan nama Angkatan Kerja. Kami Angkatan Kerja yang berkualitas yang siap menjadi tenaga kerja yang produktif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis indeks harga dengan metode agregatif tidak tertimbang. Setelah mempelajari tujuan perhitungan indeks harga, Anda akan mengetahui cara menghitung indeks harga. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung indeks harga, yaitu indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Bagaimanakah rumus dan penjelasan dari perhitungan indeks harga tersebut? Jika Anda telah memahami perhitungan indeks harga tidak tertimbang, maka Anda akan tahu kelemahan dari IHTT. Jelaskan menurut analisis Anda. Carilah metode tersebut dari buku ekonomi perminatan kelas 2 IPS atau dari internet. 1. Metode perhitungan indeks harga. 1. Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Rumus IHTT sigma PE, sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. 2. Metode agregatif tertimbang. 1. Metode less layer IM sigma P, sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. 2. Metode Pasteur IP sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100%. 3. Sigma PN Qo ditambah Qn dibagi sigma P0 Q0 ditambah Qn dikali 100%. 4. Metode Irving-Fisher IF akar IL dikali IP. 2. Kelemahan metode agregatif tidak tertimbang adalah perhitungan indeks harga dengan metode sederhana, adanya penggabungan harga barang padahal barang-barang yang dihitung memiliki karakteristik yang berbeda. Baik, ada yang ditanyakan? Saya silakan dari kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya. Apa indeks harga tertimbang seperti indeks harga Laplayer and Pas juga mempunyai kelemahan? Baik, berikan hasilnya.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Angka indeks Lespayers mempunyai kelemahan yaitu hasil perhitungan lebih besar, sedangkan indeks Pasteur mempunyai kelemahan yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah. Oke, ya, ada kelemahan dari indeks Pasteur ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ya, bagus sekali ya hasil presentasi hari ini ya. Untuk diskusi dan presentasinya, gua akan mengundang Ibu ya. Semuanya bagus, semua kelompok bagus, cuma ada beberapa kelompok yang memang mempunyai nilai plus ya, yang memang sesuai dengan skor-skor penilaian Ibu. Di sini kelompok yang mempunyai nilai baik ya, yaitu kelompok Sakinah ya, dan kelompok Maidotul. Kalau 5 angka aja, kalau Maidotul itu 90 nilainya, kalau untuk Sakinah 95 ya. Nah. Oke, baiklah. Ibu akan memperjelas kembali tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Ibu akan memberikan penguatan tentang materi hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang yang namanya indeks harga. Oke. Ya. Tadi apa indeks harga? Ya, indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Ya, indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Macam-macam indeks harga, ada indeks harga konsumen, ada indeks harga produsen, ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan ada juga indeks harga implisit atau GNP deflator. Di mana indeks harga konsumen menggambarkan perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, sedangkan indeks harga produsen ini sama dengan indeks harga perdagangan besar ya, yaitu perbandingan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Yang ketiga ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani, yaitu indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menggambarkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Kalau indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menggambarkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Yang terakhir ada indeks harga implisit GNP deflator ya, yaitu digunakan untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu dengan membandingkan GNP nominal dengan GNP real ya. Itu merupakan macam-macam dari indeks harga. Berikutnya, dalam indeks harga ini ada 2 metode dalam penyelesaiannya ya. Ada metode sederhana, ada juga metode tertimbang, atau bisa dikatakan ada metode agregatif tidak tertimbang dan ada metode agregatif tertimbang. Cara yang sederhana atau disebut juga dengan metode agregatif tidak tertimbang ya, rumusnya yaitu indeks harga sama dengan sigma atau jumlah PN ya. PN ini, P ini berarti harga ya, N-nya tahun tertentu atau tahun yang dihitung, dibagi dengan jumlah P0 atau harga dasar ya, dikali 100 ya. Artinya cara sederhana itu simple, cara ngitungnya cukup begini aja rumusnya, PN dibagi P0 dikali 100. Sedangkan untuk cara tertimbang ya, cara tertimbang ini ada beberapa metode sebenarnya ya. Ada metode indeks Lespayers, ada metode Pasteur, ada metode massal, ada juga metode Irving-Fisher. Yang pertama ada metode Lespayers ya. Rumusnya yaitu indeks Lespayers sama dengan jumlah atau sigma perkalian dari PN dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali Q0 dikali 100% ya. Ini untuk indeks Lespayers. Kalau untuk indeks Pasteur, jumlah PN dikali QN dibagi jumlah PO dikali QN dikali 100% ya.
Ini untuk metode pasce. Berikutnya ada metode Irving Fisher ya. Ini lebih simpel juga. Lihat, indeks pasce sama dengan akar dari indeks last payer cukup dikali dengan indeks pasce dikali 100%. Jadi jumlah indeks last payer ya, kalian misalkan sudah menghitung indeks last payernya dulu ya, berapa jumlahnya dikali dengan jumlah indeks pasce ya, baru dikali 100%. Berikutnya tadi terakhir ada metode apa? Marshall. Rumusnya yaitu sigma Pn Q0 ditambah Qn terus dibagi sigma P0 Q0 ditambah Qn tambah Pn. Iya, itu adalah metode Marshall. Oke, dari penjelasan indeks harga ya, macam-macam harga ataupun metode perhitungan indeks harga, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan begitu. Contoh indeks harga yang dibayar petani dan diterima petani. Contoh indeks harga yang dibayar Petani dan diterima petani. dan diterima petani. Ada dua indeks harga ya, yang dibayar petani dan yang diterima petani ya. Ini Ibu nggak dikasih contohnya ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau indeks harga yang dibayar oleh petani, artinya petani tersebut mengeluarkan biaya ya, untuk menghasilkan suatu produksinya mengeluarkan biaya. Apa yang dikeluarkan? Yang pertama obat-obatan, ya kan? Petani membutuhkan obat-obatan biar hasil panennya bagus, ya kan? Membutuhkan apa lagi selain obat-obatan? Pupuk ya, pupuk, obat-obatan, ataupun juga seperti bibitnya harus yang bagus, ya kan? Itu adalah indeks harga yang dibayar oleh petani. Ada juga contohnya indeks harga yang diterima oleh petani. Kalau yang diterima oleh petani berarti hasil dari panennya. Petani tersebut kalau misalkan menanam padi berarti hasilnya padi. Kalau perkebunan misalkan seperti cabai, ya enggak, bawang, berarti hasilnya itu yang diterima yaitu hasil panennya. Ya, berupa baik itu padi, baik itu bawang, cabai, ya kan, itu hasil dari pertanian. Ada pertanyaan lagi? Oke, Jainal, apa Jainal? Apa kelemahan indeks harga dengan metode sederhana? Apa kelemahan indeks? Indeks harga dengan metode sederhana. Kelemahannya indeks harga dengan metode sederhana. Oke, di sini ada penggabungan harga, ya. Ada penggabungan harga yang dihitung, ya. Jadi gini, kan setiap harga barang itu kan berbeda-beda, ya kan? Harga beras, harga minyak, ya kan? Harga gandum. Gini, kalau harga gandum itu per liter atau per kilo dijualnya? Per kilo. Per kilo. Kalau minyak per liter apa per kilo? Per liter. Nah, beda kan? Ya, antara harga minyak dengan harga gandum, ya kan? Nah, di sini kelemahannya kalau metode pasce nggak ada perbedaan, semuanya dihitung secara penggabungan, ya, digabung hitungnya, ya. Jadi dia tidak ada karakteristik perbedaan harga. Itu kelemahannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oke, silakan Sonia. Apa perbedaan indeks last payer dan indeks pasce? Indeks last payer dengan indeks pasce. Perhatikan dari rumus ya yang di ayat. Kan kalau metode pasce, metode last payer itu sigma Pn dikali Qo. Dikali Qo berarti Pn ini harga tahun tertentu dikali dengan jumlah tahun dasar. Pengalinya kalau indeks last payer ini tahun dasar. Nih, Q0. Perhatikan untuk rumus yang indeks pasce. Kalau indeks pasce pengalinya ini tuh Pn, yaitu jumlah tahun tertentu atau tahun yang ditanya, ya. Bisa dibedakan ya. Kalau indeks last payer pengalinya itu tahun dasar Q0, sedangkan kalau untuk metode pasce pengalinya itu Qn atau jumlah tahun tertentu atau tahun yang dihitung.
pembelajaran hari ini? Seru ya? Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapat? Apa yang kalian petik dari pembelajaran ini? Ayo. Ya, ini apa? Kita bisa tahu apa itu indeks harga, macam indeks harga, dan juga perhitungan indeks harga. Ya, jadi kita sudah mengetahui macam-macam indeks harga dan perhitungan indeks harga. Ada lagi yang sudah kalian dapat dari pembelajaran ini? Apa? Saya bisa mengetahui tentang tujuan perhitungan indeks harga. Oh, tahu tentang tujuan perhitungan indeks harga. Ada lagi? Apa Hanifah? Saya tahu cara menganalisis indeks harga dengan metode agregatif tidak tertimbang. Oke ya, bagus ya hari ini semuanya pembelajarannya baik semua. Tepuk tangan dulu. Karena kalian sudah paham, sudah mengerti, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Tolong kalian kerjakan. Tugas yang kelompok tadi silakan kumpulin dulu ya. Nah, dari satu dulu yang tugas kelompok. Tolong Sakinah bantuin Ibu ya. Ambilin tugas kelompoknya yang sendiri. Ada yang kurang? Kurang? Silakan. Oke, silakan kerjakan. Oke ya, silakan kerjakan masing-masing ya. Ini mah tugas mandiri ya.
indeks harga. Tujuan indeks harga apa tadi? Dari kelompok ini ya. Yang pertama apa? Tujuan indeks harga. Yang pertama itu untuk mengetahui terus apa lagi? Iya, menentukan upah minimum ya untuk mengetahui laju inflasi. Nomor 2, macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga ada berapa? Ada 3. Ada 2. Ada 4 indeks harga. Macam-macam indeks harga ya? Ya, ada 4. Ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan GNP deflator. Yang terakhir, di situ pertanyaannya diketahui harga beras pada tahun 2014 4.000, kemudian tahun 2002 harga beras menjadi 7.500 per kilo. Berapakah angka indeks beras tahun ini dibandingkan tahun 2014? Berarti ini menggunakan metode sederhana ya. Rumusnya apa, Jainal? PN dibagi 100. Berarti berapa? 4.000 dibagi 7.500 dikali 100%. Berapa hasilnya? 153,3%. Berarti kenaikan dari indeks harganya 53%. Oke, silakan kumpulkan. Oke, sini ya. Kumpulkan. Pelajari hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Minggu depan kita akan mempelajari tentang inflasi ya. Kan seharusnya ini menganalisis indeks harga dan inflasi, tapi kan kita mempelajari indeks harganya dulu. Besok minggu depan kita akan pelajari tentang inflasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa. Silakan baca doa ketua kelas. Silakan sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mulai.